Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan pergi ke taman. Berjumpa dengan Haji Somad. Hei, jika mengaku orang beriman, jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman semua yang saya banggakan, puji syukur tak terlupakan kepada Allah yang Maha Rahman, pemberi nikmat lebih luas dari lautan dan lebih berharga dari intan. Semoga kita termasuk hambanya yang pandai bersyukur. Allah berikan berkah umur, hidup mulia, tambah makmur, dan mendapatkan kebahagiaan kelak di alam kubur. Allahumma amin. Salawat berbingkai salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Khatamul Anbiya, manusia termulia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Dewan Juri dan teman-teman semua yang saya sayangi, hari ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul memuliakan kedua orang tua. Teman-teman, mengapa sih kita itu harus memuliakan kedua orang tua kita? Jawabannya adalah karena kedua orang tua kita itu begitu besar jasanya. Betul apa? Betul sih. Dengan susah payah ibu mengandung, melahirkan, mendidik dan membesarkan kita. Sementara ayah bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhan kita. Semua itu ayah dan ibu lakukan dengan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang selama bertahun-tahun. Jadi teman-teman, memuliakan kedua orang tua itu hal yang harus diutamakan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, ridallahu fil ridha walidain wa sukhatil jibalu sukhatil walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Namun teman-teman, apa yang sebenarnya kita lihat? Banyak anak-anak di luar sana yang tidak mengerti tentang hal ini. Di luar sana, bukan di sini. Toh kalau di sini pada berbakti kepada kedua orang tua kan? Alhamdulillah. Mereka terpisah, berbicara kasar, sering membantah, meminta dengan paksa, susah dinasihati, bahkan membentak. Bagaimana Allah akan ridho kepada kita sedangkan orang tua kita selalu bersedih karena kita? A'udzubillahi min dzalik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. واخفض لهما كما هز من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dan rendahkan dirimu kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman-teman, ternyata mendoakan dan menyayangi orang tua itu hal yang harus diutamakan. Teman-teman, pernah gak sih kalian dengar kisah tentang Uwais Al-Qarni? Seorang pemuda dari Yaman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena baktinya terhadap orang tuanya. Uwais ini bukanlah orang kaya. Uwais itu hanyalah pengembala kambing. Ia tinggal bersama ibunya yang lumpuh. Apapun keinginan ibunya, pasti sama si Uwais ini diturutin. Suatu ketika, sang ibu ingin sekali beribadah haji. Padahal nih ya, jarak dari rumahnya Uwais ini yang ada di kota Yaman ke Mekah itu hampir 600 kilometer. Meskipun berat teman-teman, demi menyenangkan dan mendapatkan ridho dari sang ibu, Uwais pun berusaha mewujudkannya. Apa sih teman-teman yang dilakuin Uwais untuk memenuhi keinginan ibunya itu? Ia pun membeli seekor anak domba yang baru saja lahir dengan uang hasil kerja kerasnya mengembala kambing. Kemudian ia membuat kandang di atas bukit. Ya, di atas bukit. Ia memang berusaha melatih fisiknya agar kuat. Setiap pagi, ia gendong anak domba tersebut menuruni bukit untuk mencari makanan rumput. Sorenya, ia gendong lagi anak domba tersebut menaiki bukit. Begitu setiap hari hingga domba itu mencapai berat 100 kilogram. Ternyata teman-teman, dengan cara itu fisik Uwais menjadi sangat kuat. Ia pun berangkat ke Mekah dengan menggendong ibunya. Ya, menggendong ibunya melewati panasnya padang pasir di waktu siang dan dinginnya di waktu malam. Allahu Akbar. Begini ya teman-teman, kisah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni untuk mendapatkan ridho dari sang ibu. Hingga Allah begitu memuliakannya dengan sebutan manusia langit. Karena doanya yang paling dikabulkan waktu itu. Sampai-sampai nih ya teman-teman, Nabi Muhammad SAW meminta kedua sahabatnya, Umar bin Khattab yang dikenal paling perkasa waktu itu, dan Ali bin Abi Thalib yang dikenal paling pintar waktu itu, untuk meminta doa kepada sang si Uwais ini. Dibandingkan Uwais tadi teman-teman, apa yang sudah kita lakukan untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita? Jika ridho Allah yang kita inginkan, sudah sepantasnya kita berbuat baik dengan memuliakan kedua orang tua kita. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita. Amin, amin. Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wallahu fi ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.